Shalom, selamat berjumpa adik-adik, bapak mama, serta keluarga yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online khusus untuk anak kecil. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga hari ini kita berkumpul lagi. Kakak berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Ayo bertepuk tangan semua, kita bersukacita bersama-sama. Harinya Tuhan, kita bersukaria, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan kebaikan-Mu sehingga hari ini kami boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami semua diberkati dengan ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kakak berharap adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Yang tahu gerakan boleh pakai gerakan. Bersukacita bersama-sama di hari ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Mari bertepuk tangan semuanya. Kita bersukacita bersama orang tua dan teman-teman kita semua yang bersama-sama kita beribadah. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dialah raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah raja, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik mempersiapkan persembahannya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik dalam sikap doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami, karena Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa mencukupkan segala yang kami perlu. Kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini untuk menunjang pelayanan sekolah minggu. Kami juga sudah bersiap untuk mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Lin. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, Kakak Lin mau bertanya buat adik-adik kecil yang ada di rumah, apakah semua hal setiap hari adik-adik bisa lakukan sendiri? Pasti ada yang jawab, bisa. Kalau makan bisa, kalau mandi sudah bisa sendiri, kalau cari uang mungkin belum bisa Kakak Lin. Ya, jadi Kakak Lin mau bertanya lagi. Kalau adik-adik sakit, apakah adik-adik bisa melakukan segala sesuatu sendiri? Misalnya, pergi ke dokter, atau minum obat, makan, tidur malam. Bisakah adik-adik lakukan sendiri? Pasti ada yang bilang, bisa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau saya sakit, saya manja. Kalau saya sakit, mama bapak selalu menolong saya, mengantar ke dokter, kasih minum obat, suapin makan, atau bahkan menemani tidur. Nah, jadi adik-adik ada beberapa saat atau kondisi di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Nah, hari ini Kakak Lin mau bercerita tentang bagaimana beberapa orang ya yang menolong seorang temannya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan belajar firman Tuhan dari Perjanjian Baru dalam kitab Markus pasal yang kedua, Markus pasal kedua ayat 1 sampai 12. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 dengan tema hari ini orang lumpuh yang disembuhkan. Adik-adik, pada waktu Yesus mulai mengajar, ya, dia mengajar dari satu kota ke kota lain. Kadang-kala dia kembali ke kota yang sama seperti suatu hari Yesus dia kembali mengajar di Kapernaum. Nah, saat itu ketika Yesus mulai mengajar, ketika orang mulai mendengar bahwa Yesus ada di suatu tempat, pasti mereka datang berbondong-bondong, ramai-ramai untuk ketemu dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka selalu mendengar dan melihat bahwa Yesus suka membuat mujizat, sehingga itu membuat orang-orang selalu berbondong-bondong datang ketika mendengar Yesus berada di kota mereka. Nah, waktu Yesus berada di Kapernaum, ya, orang-orang mendengar bahwa dia berada di sebuah rumah, sehingga orang-orang datang berbondong-bondong untuk melihat Tuhan Yesus mengajar. Jadi rumah itu begitu penuh, begitu banyak orang, karena semua orang mau datang melihat Tuhan Yesus. Sampai adik-adik perhatikan dalam gambar sini bahwa ya rumah itu jadi penuh, sampai pintu rumahnya pun tidak bisa orang masuk lagi karena sudah penuh. Ya. Kemudian pada saat itu ada 4 orang, ya. Ada 4 orang. Mereka datang membawa seorang lumpuh yang tidak bisa bangun, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri untuk datang kepada Yesus. Nah, mereka mengangkat, menandu mereka punya teman ini, ya, karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka mau bawa masuk dia ke dalam rumah untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena rumah itu begitu penuh. Akhirnya mereka membawa dia kembali. Nah, keempat temannya ini berpikir, apa yang harus kita lakukan supaya teman kami ini bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Apa yang mereka buat adik-adik? Ya, mereka membuat suatu tandu, ya. Mereka buat suatu tandu pakai tali, pakai kayu. Nah, mereka punya ide apa adik-adik? Mereka membongkar atap rumah. Jadi mereka membongkar atap rumah
sehingga mereka menurunkan teman mereka itu ke dalam rumah melalui atap karena tidak bisa lewat pintu sudah terlalu banyak orang ya. Mereka memasukkan temannya ke dalam rumah melalui atap yang mereka bongkar. Mereka kasih terus dia pelan-pelan sehingga dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus melihat keempat orang ini bersama dengan temannya, apa yang terjadi adik-adik ya? Dia melihat orang ini kemudian dia bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, ini orang lumpuhnya dan ini teman-temannya semua. Nah, waktu Yesus mengajar, ada ahli-ahli Taurat di dalam rumah itu. Waktu Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, ahli-ahli Taurat ini berpikir dalam hati mereka, dia siapa? Sehingga dia bisa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah saja. Adik-adik, ahli-ahli Taurat, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka menganggap Yesus itu hanya guru biasa, ya. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu menghina Tuhan, ya. Karena dia berkata kepada orang lumpuh itu bahwa dosanya sudah diampuni. Nah, Yesus mengetahui pikiran mereka, adik-adik. Yesus mengetahui pikiran mereka, kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan, ya? Apa yang kamu pikirkan? Kamu harus tahu bahwa di dunia ini anak manusia berhak mengampuni dosa." Yang Yesus maksudkan anak manusia itu adalah Yesus sendiri karena dia adalah Tuhan. Tetapi orang ahli-ahli Taurat mereka tidak percaya. Setelah Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, kemudian dia berkata kepada orang lumpuh ini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga, adik-adik, apa yang terjadi? Orang lumpuh itu dia bisa bangun dan dia bisa mengangkat tempat tidurnya. Dia sembuh ya dari kelumpuhannya. Ketika dia berjalan keluar rumah, orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, mereka terheran-heran. Mereka mengatakan satu orang kepada yang lain, "Ini tidak pernah terjadi." Mereka banyak yang menjadi percaya, kemudian mereka memuliakan Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana iman dari keempat orang teman dari si lumpuh ini, ya. Mereka percaya bahwa ketika teman mereka yang lumpuh itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia pasti bisa sembuh. Adik-adik, dalam kehidupan kita hari-hari seringkali diri kita atau kita melihat orang di sekitar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita belajar bagaimana kita peduli, bagaimana kita punya hati yang suka menolong orang-orang di sekitar kita, terutama supaya mereka bisa percaya dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Keempat orang teman dari orang lumpuh ini, ya, mereka punya hati yang mau menolong, mereka punya hati yang peduli, ya, dan usaha mereka tidak sia-sia. Mereka membantu teman mereka yang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, yang pertama adik-adik, dia diampuni dosanya. Yang kedua, dia mendapatkan kesembuhan. Ketika kita bertemu, ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, adik-adik, dosa kita diampuni, kemudian Tuhan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita. Ketika kita sakit, kita disembuhkan. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Ketika kita kurang bersukacita, Tuhan memberikan kita semangat lagi yang baru. Hari ini kita belajar adik-adik bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang peduli, ya, yang mau selalu menolong orang lain di sekitar kita. Sama seperti ketika kita lemah, kita ditolong, kita dikuatkan oleh orang tua kita, oleh orang-orang yang mendoakan kita. Kita juga belajar harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita melalui doa kita, melalui perhatian kita, melalui kata-kata kita, sehingga orang lain dapat
percaya, dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita di hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Dia harus makin bertambah. Setelah itu kita berdoa. Dia harus makin bertambah dan saya harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, adik-adik, tugas kita memberitakan salib Tuhan Yesus sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Di akhir doa ini kita akan mengucapkan salam Immanuel bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini bagaimana Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh bersukacita, boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami belajar peduli kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong kami sepanjang minggu ini sehingga kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati situasi dan kondisi kota kami di mana kami tinggal. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesejahteraan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Immanuel, Allah beserta kita. Sampai di sini ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua, Bapak Mama serta keluarga yang turut serta mengambil bagian dalam ibadah di hari ini. Kita berjumpa minggu depan dengan kakak pengasuh yang lain. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Shalom.